Setelah membahas birokrasi modern Weberian, mari kita diskusikan tentang birokrasi tradisional. Sedikit saja, yaitu tentang birokrasi klientelisme. Mari kita simak bersama. Birokrasi tradisional bertolak belakang dengan Weberian birokrasi atau birokrasi modern. Bila birokrasi modern mendasarkan pada sumber kekuasaan legal, maka birokrasi tradisional itu berdasarkan pada sumber kekuasaan karismatik dan tradisional. Kekuasaan tradisional dan karismatik ini akan menciptakan jenis birokrasi tradisional antara lain yang dikenal dengan feodal, patrimonial, patron klien atau klientelisme birokrasi. Perspektif tradisional birokrasi atau birokrasi tradisional itu ciri khas yang paling utamanya adalah melihat birokrasi atau administrasi itu sebagai urusan personal atau kelompok. Pertanyaannya, mengapa kekuasaan tradisional dan karismatik itu mampu atau bisa menciptakan birokrasi tradisional? Mari kita lihat bersama-sama pengertian karismatik domination atau kekuasaan karismatik dan tradisional kekuasaan tradisional. Pada poin keempat, mari kita baca. Karisma itu adalah sumber kekuasaan yang a gift ya, God gift of grace. Artinya he or she is born to be a leader. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari atau diciptakan gitu, dilatih gitu, tidak bisa. Tapi emang they born with the gift from God. For example, kepemimpinan yang lahir atau kekuasaan yang lahir dari karisma itu adalah contohnya kalau di Indonesia Soekarno, Gus Dur, kalau di dunia itu Mahatma Gandhi, gitu, atau pemimpin Afrika saya lupa namanya, Nelson Mandela, itu adalah pemimpin-pemimpin yang lahir karisma ya. Jadi an exceptional quality by virtue of which one become leader. Ya emang given gitu ya, kayak ada orang tanpa harus belajar dia bisa menyanyi dengan bagus gitu karena suaranya itu adalah given from God. Nah, his disciple atau pengikutnya itu menerima kekuasaan atau menjadi followernya gitu ya karena mereka percaya kepada orang tersebut. Jadi sesuatu yang irasional. Ya sampai detik ini masih banyak pengikut setia Soekarno, masih banyak pengikut setia daripada Gus Dur gitu. Bahkan kalau di era Gus Dur pada waktu itu sampai ada pasukan berani mati untuk Gus Dur gitu. Bisa jadi juga Jokowi juga memiliki karisma yang sama karena sampai detik ini kan memang ada fans Jokowi yang dia bukan bagian dari partai tapi menamakan dirinya adalah sebagai fans Jokowi yang akan menjadi garda terdepan untuk membela Jokowi. Ini adalah sumber-sumber kekuasaan atau ya contoh kekuasaan yang diperoleh dari karisma seseorang. Beda halnya dengan kekuasaan seorang raja. Ada raja yang memang dia boss, karismanya dapat gitu ya. Ada juga dan secara keturunan dia mendapatkan ya keistimewaan, privilege untuk menjadi seorang raja atau ratu. Nah, tapi ada juga raja yang memang dia tidak mendapatkan, tidak karismatik, cuman kebetulan saja dia dilahirkan gitu ya, keturunan bangsawan atau keturunan seorang raja sehingga dia menjadi seorang raja. Nah, yang tidak karismatik tapi dia bisa menjadi raja, ini adalah contoh daripada sumber kekuasaan tradisional. Nah, sumber kekuasaan tradisional biasanya itu berdasarkan pada keyakinan akan suatu agama atau
ajaran nenek moyang gitu ya. Jadi memang based-nya on faith, dan kalau bicaranya based on faith itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Sometimes faith itu based on sesuatu yang tidak bisa dirasionalisasikan gitu. Jadi di sini di poin terakhir, the traditional leader is the master who commands by virtue of his inherited status. Jadi memang traditional source of power itu ciri-cirinya lebih banyak pada inherited status. For example, misalnya di Baduy, pemimpinnya, kepala adatnya dilahirkan secara turun-temurun atau memang berdasarkan wangsit ya. Jadi wangsit, pemimpin terdahulu mendapatkan wangsit lalu menyerahkannya kepada siapa. Jadi inherited status, bukan dari elections gitu ya yang dipilih oleh rakyatnya gitu, tapi memang turun-temurun. Kemudian bagaimana si followernya bisa mengikuti raja atau kepala adat atau sejenisnya, karena memang keyakinan dia atau kesetiaan dia terhadap keyakinannya gitu ya, keyakinan pada ya bahwa pada nilai-nilai agamanya atau nilai-nilai ajaran nenek moyangnya, sehingga ada juga ada rasa takut bila melanggar daripada keyakinan tersebut akan mendapatkan bala gitu, atau mendapatkan kesialan gitu ya. Jadi itulah yang legitimasi kekuasaan diperoleh oleh raja. Nah, karismatik dan tradisional ini posisinya menjadi tidak seimbang antara leadernya dengan ya penguasa dengan rakyatnya. Nah, ketidakseimbangan ini sometimes akan digunakan oleh penguasa menimbulkan kesewenang-wenangan, tidak akan menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini menjadi sumber daripada kesewenangan. Cinta buta follower terhadap pimpinannya juga akan membutakan dia ya untuk melihat secara rasional apakah ini hal yang baik untuk dirinya atau tidak. Nah, birokrasi apa yang tercipta daripada dua sumber kekuasaan ini? Ada yang disebut dengan feodalisme, ada juga patrimonial, ada juga klientelisme. Saya akan membahas klientelisme saja di dalam pertemuan ini dan sedikit bicara feodal dan patrimonial. Apa bedanya feodal dan patrimonial? Sebenarnya patrimonial itu adalah cikal bakal lah daripada patron klien atau klientelisme. Feodal juga pada ujung-ujungnya akan menciptakan klientelisme. Cuman bedanya kalau feodal itu adalah kalau patrimonial kan raja, kemudian dia menciptakan administrasinya ya kekerabatan, keluarga, bangsawan, jadi menggolong-golongkan masyarakat. Tapi sebenarnya sama saja, feodal juga menggolong-golongkan masyarakat. Tapi dalam feodal itu nggak mesti harus dalam bentuk kerajaan ya. Yang contohnya birokrasi di era kolonial di Indonesia itu menggunakan feudal system, di mana kolonial menciptakan atau beraliansi ya. Jadi ada aliansi, penguasa melakukan aliansi dengan pengikut setianya gitu. Jadi pengikut setianya akan mendapatkan keistimewaan atau privilege right from the ruler gitu, dan ruler akan mendapatkan supporting political support from pengikut setianya. Jadi feodal karismatik akan lebih mudah menciptakan feodal system, sedangkan tradisional source of power itu akan lebih mudah menciptakan birokrasi yang patrimonial. Tapi kesemuanya saya baca sih menyimpulkan dua-duanya akan menciptakan yang disebut dengan klientelisme. Oke, mari kita simak apa yang dimaksud dengan klientelisme. Sumber yang saya gunakan adalah bukunya Kenneth ya, silakan Anda baca. Klientelisme itu adalah exchange of goods and services for political support. Jadi ada pertukaran kepentingan, ada simbiosis ya. Ya, bisa jadi mutualisme tapi dalam posisi yang tidak seimbang sebetulnya mutualismenya. For political support, jadi ada pertukaran barang ataupun jasa dengan dukungan politik.
often involving an implicit or explicit quid pro quo. Jadi favor for favor. Jadi ya mendukung untuk disukai lah, saling mendukung, favor to favor. Jadi memang keduanya mengharapkan sesuatu, membutuhkan sesuatu dan saling memberikan. Persoalannya ini tidak baik ya. Klientelism itu dalam konotasi yang negatif, bukan yang positif, simbiosis mutualismenya. Karena mengapa? Karena klientelism itu for personal gain ya. Jadi biasanya involves the political use of public office for personal gain. Artinya klientelisme itu biasanya melibatkan penggunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Dan ini yang disebut dengan yang saya bilang bahwa konotasinya menjadi jelek atau negatif. Nah, personal gain-nya itu antara lain adalah kekuasaan, uang, bahkan keduanya. Nah, dalam hal birokrasi, klientelisme ini akan menciptakan pertukaran. Ada dua aktor yang menjadi patron dan klien seperti biasa. Patronnya adalah government yang berkuasa. Ya, government ini punya apa? Resource-nya dia punya public jobs, money, contract, pensions, gitu ya. Jadi dia punya resource di dalam pemerintahannya, dia punya birokrasi itu mesti negara. Nah, kliennya adalah birokrasi. Birokrasi punya kepentingan for keeping their power. So they try to pleasen their ruler by give them political support, give them everything they want so they can maintenance their power, the ruler power gitu ya. Jadi birokrasi akan lebih banyak menghamba kepada penguasanya rather than to serve the people. Nah, inilah yang disebut sebagai buromania dalam sejarah Perancis, ya, kerajaan Perancis. Bahwa birokrasi itu pada awalnya, saya pernah cerita, diciptakan untuk melayani kebutuhan raja. Nah, itulah yang disebut dengan traditional bureaucracy. Nah, in nowadays, ya, patron client tuh masih you still can found this phenomena gitu ya. Maybe in your place you can see how the bureaucracy, how your leader manage the bureaucracy. Are they using the modern bureaucracy or they still use the traditional? Cara melihatnya mudah, apakah birokratnya itu bekerja secara profesional melayani masyarakatnya atau mereka hanya fokus terhadap bagaimana menghamba kepada political leadernya gitu. Biasanya kalau dia menghamba kepada political leadernya, maka akan terjadilah pertukaran kepentingan yang disebut dengan patron client. Ada pertukaran barang dan jasa dengan political support. This is several characteristics of clientelism bureaucracy. The first one, bureaucracy is fulfilled by those who support the government in power and not based on merit system. So the recruitment is not transparent or is not open enough for people to apply to be civil servants gitu ya. Dan merit system is no longer tidak berlaku gitu. Yang berlaku adalah kedekatan dengan political leadernya, kesamaan visi politiknya, kemudian kekerabatan, maka kamu akan menemukan kolusi lah di situ dan nepotisme dalam hal rekrutmennya. Kemudian dalam hal karir sistem kepegawaiannya juga tidak transparan, tidak based on kinerja, tidak based on punishment rewards, itu not based on the kompetensi of the birokratnya, tapi lebih kepada like and dislike pemimpinnya terhadap bawahannya. Jadi sangat bergantung sekali gitu ya birokrasi ini terhadap atasannya gitu. Dari mulai gajinya, pensiunnya, bonus-bonusnya, dan so on. Otoritasnya juga tidak jelas ya, karena
karena cenderung ya tadi karismatik dan tradisional itu tidak diikat oleh rule gitu, atau rule ya hanya sekedar formalitas aja gitu. Enggak, kalau tradisional dan karismatik itu tidak diikat dengan rule ya. Kalau yang hanya sekedar formalitas nanti kita akan bahas, itu adalah jenis birokrasi salaring. Oke, yang kedua, contracts are given not according to cost and quality of work, but for material and political gain. Jadi misalnya, oke, saya suka nih sama orang ini, dia cinta buta sama saya lah, menganggap saya ini pemimpin, dan dia pasti akan membela saya mati-matian. Oke, saya angkat jadi sekretaris gitu. Ya, di kontrak tidak dilihat bahwa kebutuhan kerjanya apa, berdasarkan pekerjaan yang dibutuhkan di dalam departemen atau dinas atau kementerian. Ya hanya karena dia tim sukses saya kemarin ikut kampanye gitu, makanya diangkat gitu ya, kayak gitu. 3, voters are rewarded for their support with jobs, money or gift, yaitu silakan dukung saya kalau saya menjadi wali kota, saya menjadi bupati, maka kamu dan keluarga kamu beserta cicit cucu anak-anak itu akan mendapatkan privilege untuk menjadi pegawai negeri sipil, seperti itu. Atau misalnya, oke, kamu support saya, kamu kasih saya ya bagaimana caranya mensupport saya supaya tetap menjadi bupati, dan saya minta ini minta itu harus dipenuhi, maka kamu akan saya promosikan jabatannya menjadi kepala dinas, menjadi sekretaris daerah, ya, seperti itu. Padahal kalau dalam modern ya hal-hal seperti itu harus netral ya, tidak memiliki politik orientation buat birokrat. Nah, clientelism di dalam public services itu biasanya ditemukan dalam beberapa level ya, tidak sama di dalam setiap negara yang menjalankan karakteristik clientelism birokrasi. Tapi kebanyakan dari mereka adalah negara-negara yang masih menjalankan clientelism, itu adalah negara-negara berkembang. Seperti di Afrika atau negara miskin ya, seperti Afrika, Amerika Latin, Eropa. Indonesia pernah mengalaminya di era Orde Baru lah, ada Orde Baru, era kolonial, era kerajaan. Yang kedua, it is closely associated with poverty, inequality, corruption, and the weak rule of law. Jadi kalau ada clientelism birokrasi, pasti negaranya sedang menghadapi kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan kelemahan hukum yang lemah. Jadi clientelism itu adalah bukti bahwa tidak ada hukum, atau hukum itu tidak adil, pasti akan ada yang mendapatkan keistimewaan, perlakuan istimewa dari negara, ada yang disudutkan, ada yang termarginalkan, ada yang didiskriminasikan gitu. Yang ketiga, clientelism is found mainly in society that are rapidly modernizing, urbanizing, and industrial. Ya, jadi ada clientelism itu ditemukan ya di masyarakat yang nggak mesti pure tradisional, tapi dalam proses perubahan menuju industrialisasi atau modernisasi. Dan biasanya pada rezim yang bersifat otoriter. Nah, ini adalah contoh birokrasi tradisional, patrimonial, klientelisme dan feodal ya. Ada 2 jurnal yang akan saya tautkan pada perkuliahan ini. Contoh daripada birokrasi patrimonial di Indonesia itu ada pada birokrasi tradisional, kekuasaan tradisional Jawa. Kamu bisa lihat pada fenomena hubungan sultan dan abdi dalam atau gusti kaula, atau juga kamu bisa membaca di dalam jurnal mengenai birokrasi di era kolonial. Jadi itu adalah contoh birokrasi tradisional yang pernah berjalan di Indonesia. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi ini saya kutip, silahkan kamu baca sebagai trigger aja supaya kamu baca jurnalnya. Kurang lebih saya rangkumkan the journey of bureaucratic culture in Indonesia sampai dengan New Order. Sebetulnya memang kita dihadapkan pada perjalanan birokrasi lebih kepada patrimonial birokrasi ya. Kita pernah mengalami feudal birokrasi in the
New Order terutama, kemudian di era kerajaan itu yang sangat kental banget, atau klientelism kita pernah banget merasakan di era Orde Lama karena dulu masyarakat kita sangat terfragmentasi pada politik aliran sehingga tidak hanya tingkat elit yang terfragmentasi karena politik aliran, masyarakat juga terfragmentasi sehingga birokrat juga mencari jalan aman, dia juga klientelisme, mencari patron yang bisa bertahan lama dan menyelamatkan kekuasaan birokrat. Di era New Order itu banyak istilahnya, ada bureaucratic polity, bureaucratic capitalism, patrimonial cluster, bureaucratic authoritarianism, and bureaucratic pluralism. Saya tautkan deh beberapa jurnal yang menceritakan tentang birokrasi, bagaimana birokrasi di era Orde Baru. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tapi saya akan mulai kasih bahan-bahannya di sekarang. Tulisannya Donald Emerson, Benedict Anderson, Carl L. Jackson gitu ya. Saya akan tautkan. Nah, di era reformasi ini menarik. Ada birokrasi modern is implemented, but at the same time traditional culture is still shadow. Nanti kita akan bahas prismatic society Salarix model. Sebenarnya prismatic Salarix model ini adalah yaitu anomali. Dia tidak bisa dikatakan tradisional, juga tidak bisa dikatakan modern. Kenapa tidak bisa tradisional? Karena ada rule, sudah based on rational, ada formal rule. Tapi kalau kita lihat aplikasinya itu masih tradisional. Kurang lebih seperti itulah bocorannya. Nanti kita akan bahas. Nah, tapi kurang lebih kesimpulannya perjalanan birokrasi di Indonesia itu sangat didominasi bagaimana budaya di Indonesia pada waktu itu berlaku dan bagaimana si penguasa itu memiliki ideologinya pada waktu itu. Dan sangat relate banget dengan teori sumber kekuasaan. Ya, bagaimana the ruler itu memiliki ideologinya kalau dia mendapatkan kekuasaan dengan cara karismatik, dengan cara tradisional, ya pasti dia akan menciptakan mesin negara yang searah dengan karismatik dan tradisional, yaitu birokrasi tradisional. Tapi kalau misalnya dengan legal, dengan rule, maka dia akan membawa mesin birokrasinya kepada jenis birokrasi modern Weberian yang sebetulnya sudah juga bertransformasi ya, ada new public management gitu ya. Nah, itu akan kita bahas juga. Terima kasih sudah mendengarkan perkuliahan ini. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.